Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fadli Azamuddin, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Solok Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang berdiferensiasi. Pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP ini ada identitas nama sekolah SMK Negeri 1 Solok Selatan, bidang keahlian bisnis dan manajemen, program keahlian bisnis dan pemasaran, kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran, mata pelajaran bisnis online, durasi waktu 1 kali 7 jam pelajaran. Kompetensi dasarnya 3.1 memahami bisnis online, 4.1 menggolongkan jenis-jenis bisnis online. Kemudian tujuan pembelajaran. Melalui model pembelajaran discovery learning, murid dapat menjelaskan konsep, manfaat, komponen-komponen, cara kerja bisnis online sesuai prosedur secara mandiri dan tepat. B. Langkah-langkah pembelajaran. Pendahuluan. 1. Guru mengkondisikan suasana belajar yang bersih dan menyenangkan. 2. Guru meminta salah satu murid untuk memimpin doa bersama. 3. Guru melakukan ice breaking untuk memotivasi murid serta membuat kesepakatan kelas dan menjelaskan skenario pembelajaran. 4. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti. 1. Guru melakukan tanya jawab atau persepsi untuk menggali pengetahuan awal murid tentang bisnis online. 2. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, manfaatnya bagi kehidupan, menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan, kemudian menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. 3. Guru menayangkan materi dengan infokus pengertian bisnis online dan menjelaskan konsep bisnis online. Murid mengamati materi yang ditayangkan dan membaca pengertian, manfaat, komponen, dan cara kerja bisnis online. Yang keempat, guru memberikan materi pembelajaran dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid berdasarkan minat, kesiapan belajar, dan profil belajar murid. Berdasarkan minat, murid dapat membuat tulisan berbentuk prosedur tentang bagaimana konsep, manfaat, komponen-komponen, cara kerja bisnis online. Yang B, berdasarkan kesiapan belajar, murid yang telah memahami tentang konsep, manfaat, komponen-komponen, cara kerja bisnis online diminta untuk mengerjakan soal-soal bisnis online yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari secara mandiri. Murid yang telah memahami namun belum lancar tentang konsep, manfaat, komponen-komponen, cara kerja bisnis online diminta untuk menggunakan bantuan benda-benda konkret untuk membantu memahaminya. Jika mengalami kesulitan, murid diminta bertanya kepada 3 temannya sebelum bertanya langsung kepada guru. Guru akan sesekali mendatangi kelompok tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman konsep. Yang ketiga, jika murid yang belum memahami tentang konsep, manfaat, komponen-komponen, cara kerja bisnis online akan mendapatkan pembelajaran eksplisit tentang materi ini. Guru akan memberikan scaffolding dalam proses ini. C. Berdasarkan profil belajar murid, visual, auditori, dan kinestetik, murid diperbolehkan memilih cara mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang konsep, manfaat, komponen-komponen, cara kerja bisnis online. Boleh dalam bentuk gambar, rekaman wawancara, maupun performan. Murid yang visual, guru menggunakan banyak gambar atau alat bentuk visual. Jika murid auditori, guru menyediakan kesempatan bagi murid untuk mengakses sumber belajar yang dapat didengarkannya secara lisan. Jika murid kinestetik, guru membuat beberapa sudut belajar atau display yang ditempel di tempat-tempat berbeda untuk memberikan kesempatan murid bergerak saat mengakses informasi. Kelima, guru membagi murid menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan dan mengisi format pertanyaan yang berkaitan dengan pengertian, manfaat, komponen, dan cara kerja bisnis online. Yang keenam, murid berdiskusi di kelompoknya masing-masing di bawah arahan guru. Yang ketujuh, murid mengumpulkan data atau informasi tentang pengertian, manfaat, komponen, dan cara kerja bisnis online.
Informasi dan data yang diperlukan bisa diperoleh dari membaca literatur maupun dari sumber lain atau internet. Yang ke-8, murid menganalisis informasi tentang pengertian, manfaat, komponen, dan cara kerja bisnis online. Yang ke-9, murid membuat laporan kerja kelompok dengan menggunakan beberapa pilihan seperti dengan menggunakan PowerPoint, kertas koran, karton, dan lain-lain. Yang ke-10, murid perwakilan kelompok mempresentasikan hasil analisis tentang cara kerja bisnis online. Yang ke-10, guru memandu jalannya diskusi serta memberikan umpan balik terhadap hasil diskusi. Yang ke-12, murid menyimpulkan materi pelajaran dengan bimbingan guru. Penutup. Yang pertama, guru dan murid melakukan refleksi dengan mengajukan pertanyaan. Pertama, keterampilan apa yang didapat setelah melaksanakan proses pembelajaran? Pertanyaan kedua, apa kesulitan yang dihadapi selama proses pembuatan laporan? Yang ketiga, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran tersebut? Setelah itu, langkah kedua penutup, guru memberi penguatan dan motivasi kepada murid untuk tetap semangat belajar. Yang ketiga, guru meminta umpan balik terhadap penyajian materi yang sudah disampaikan kepada murid. Yang keempat, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Yang kelima, guru meminta salah satu murid memimpin bacaan hamdalah. Kemudian media, alat, dan sumber belajar. Media yang digunakan adalah internet, komputer, slide PowerPoint, kertas koran, karton putih. Alat yang digunakan adalah papan tulis, spidol. Kemudian sumber belajar ada internet, buku bisnis online kelas 11, dan literatur relevan. Penilaian atau asesmen. Yang pertama, penilaian sikap. Yang dinilai adalah keaktifan, kerjasama murid dalam diskusi atau tanya jawab. Yang kedua, penilaian pengetahuan berupa tes tertulis. Yang ketiga, penilaian keterampilan atau produk berupa laporan murid dalam bentuk karya dan file yang sudah tersimpan. Yang keempat, penilaian presentasi, yaitu pemaparan materi terkait pengertian informasi mengenai bisnis online. Muara Labuh, bulan Februari 2023. Guru mata pelajaran, saya sendiri Padli Azamuddin SPD. Kemudian mengetahui Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Solo Selatan, Eprizol SEMM. Dalam RPP ini saya lampirkan ada materi pembelajaran, yaitu konsep bisnis online, seperti pengertian bisnis online, definisi bisnis online, manfaat bisnis online, komponen bisnis online, kemudian online advertising, dan lain-lain. Jadi semuanya ada berupa bacaan. Kemudian ada berupa gambar, itu ada gambar-gambar tentang bisnis online, ada di lampiran materinya ini. Ini untuk anak yang kinestetik. Ada gambar bisnis online, ada gambar bisnis online offline. Kemudian lampiran kedua, penilaian sikap. Instrumen penilaian sikap yang saya pakai adalah yang pertama, identitas, nama satuan pendidikan SMK Negeri 1 Solo Selatan, tahun pelajaran tahun sekarang, tahun 2022-2023, kelas 11 semester 1, mata pelajarannya bisnis online. Dalam rubrik instrumennya ini terdiri dari nomor urut siswa, kemudian tanggal masuk, nama muridnya, kemudian perilaku yang diamati ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian jumlah nilainya, kemudian nilai dan predikat. Jadi keterangan yang perilaku yang diamati ada 6. Pertama, kerjasamanya, kemudian tanggung jawabnya, percaya diri, disiplin, rasa ingin tahu, dan gemar membaca. Tentang skornya 1-4. Predikat amat baik atau A dengan nilai 86-100, predikat baik atau B 76-85, cukup atau C 60-75, kurang dengan nilai kurang dari 59. Nilai sama dengan jumlah perilaku yang diamati dibagi 6. Itu dapat jumlah nilai. Selanjutnya lampiran 3, penilaian pengetahuan. Berisi identitas sekolah, itu SMK Negeri 1 Solo Selatan, kelas atau jurusan 11 BDP 1. Jumlah soal 5, mata pelajaran bisnis online,
pertemuan 1, bentuk soal pilihan ganda, alokasi waktu 10 menit. Instrumen yang saya pakai yang pertama nomor, kemudian kompetisi dasar, kemudian IPK, kemudian materi pokok, kemudian indikator soal, kemudian level, kemudian nomor soal, kemudian jumlah soal. Di kompetisi dasar saya isikan kompetisi dasarnya 3.1 memahami bisnis online. IPK-nya ada 5. Yang pertama 3.1.1 menerangkan bisnis online. Yang kedua 3.1.2 menerangkan manfaat bisnis online. Yang ketiga 3.1.3 menunjukkan komponen pemasaran online. 3.1.4 menjelaskan cara kerja bisnis online. Dan 3.1.5 memahami bisnis online. Kemudian materi pokoknya juga 5, itu pengertian bisnis online. Yang kedua manfaat bisnis online. Yang ketiga komponen bisnis online. Yang keempat cara kerja pemasaran online. Yang kelima contoh bisnis online. Indikator soalnya juga 5 berdasarkan kepada materi pokok. Level saya pakai level C2 karena di sini adalah pemahaman. Jumlah soalnya masing-masing materi 1 soal. Jadi ada 5 soal. Kemudian nomor urut soal 1 sampai 5. Selanjutnya kartu soal. Kartu soal berisi mata pelajaran, nama pelajarannya bisnis online, kolekas atau kompetensi keahliannya 11 BDP, semester atau tahun ajaran, meter ganjil tahun ajaran 22-23. Kompetensi dasarnya 3.1 memahami bisnis online. Di dalam kartu soal ini terdiri dari nomor soal, kemudian soal dan pilihan jawaban, kemudian kunci jawaban. Jadi ada 5 soal dan pilih jawaban yang saya buat di kartu soal sesuai dengan instrumen pengetahuan tadi. Selanjutnya penilaian keterampilan. Dalam penilaian keterampilan ini saya pakai identitas identitas soal. Identitas sekolah, bidang keahlian bisnis manajemen, program keahlian manajemen bisnis, kemudian bisnis dari online. Kemudian instrumennya ada KD, kemudian ada IPK, ada materi pokok, ada indikator soal, ada bentuk soal, ada nomor soal, dan ada butir soal. Sama dengan instrumen pengetahuan tadi. Jadi di sini yang bedakannya adalah bentuk soalnya adalah bentuk soal portofolio, karena anak-anak itu akan membuat sebuah portofolio. Selanjutnya rubrik penilaian keterampilan itu ada di sini saya buat nomor, komponen atau subkomponen penilaian, kemudian indikator dan skor. Jadi dalam rubrik keterampilan ini komponen dan subkomponennya adalah persiapan kerja. Jika murid itu dalam penggunaan alat dan bahan, indikatornya itu menggunakan alat dan bahan sesuai prosedur, dapat skor 3. Ini dia, kalau dia menggunakan alat sesuai dengan prosedur dapat poin 3. Penggunaan alat dan bahan kurang sesuai dengan prosedur dapat skor 2. Dan penggunaan alat dan bahan tidak sesuai prosedur dapat skor 1. Kemudian ketersediaan alat dan bahan. Ketersediaan alat dan bahan lengkap dapat skor 3. Kesediaan alat dan bahan cukup lengkap dapat 2. Ketersediaan alat dan bahan kurang lengkap dapat 1. Kemudian kerja, kelengkapan informasi yang diisi lengkap dapat poin 3, informasi yang diisi cukup lengkap dapat 2, informasi diisi kurang lengkap 1. Kemudian tepatan informasi yang dicari tepat dapat poinnya 3 atau skornya 3. Informasi yang dicari cukup tepat dapat skor 2, informasi yang dicari kurang tepat dapat skor 1. Kemudian sikap kerja dalam keterampilan. Kerjanya keterampilan dalam bekerja. Bekerja dengan terampil poin 3, bekerja dengan cukup terampil 2, bekerja dengan kurang terampil itu dapat 1. Kemudian kedisiplinan dalam bekerja dengan disiplin skornya 3, bekerja dengan cukup disiplin 2, bekerja dengan kurang disiplin 1. Kemudian tanggung jawab dalam bekerja. Bertanggung jawab dapat 3, cukup bertanggung jawab 2, kurang bertanggung jawab 1. Kemudian waktu penyelesaian pekerjaan, selesai sebelum waktu berakhir dapat skor 3, selesai tepat waktu 2, kemudian selesai setelah waktu berakhir dapat poin 1.
Jadi di sini dalam PP ini saya buatkan tujuannya, kemudian langkah-langkahnya, kemudian rubrik penilaiannya. Sebelum RPP ini dibuat, saya terlebih dahulu mempergunakan melihat anak-anak itu atau murid ini berdiferensi berbeda-beda itu dengan membuat kuesioner dulu, ya. Kuesioner yang saya gunakan instrumen ini yang saya gunakan. Jadi industri pengerjaan tes gaya belajar, yang pertama tes gaya belajar digunakan untuk menentukan model gaya belajar cocok dengan karakter dan kebiasaan murid sehari-hari. Jadi kemudian terdapat beberapa pernyataan dan diminta untuk memilih salah satu dari 3 pilihan yang paling sesuai dengan keadaan saat ini. Kemudian dalam mengerjakan carilah posisi yang senyaman mungkin, ya. Ini soalnya ada 30. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan tingkat kecocokan berdasarkan kondisimu saat ini. Nah, jika jawaban mereka dominan A atau B atau C, nanti itu menentukan gaya belajar yang mereka inginkan. Jadi dari 30 ini saya suruh jawab sama anak di lokal. Nanti dibuat kesimpulannya, diperiksa. Jika nanti dia doyan menjawab A, berarti gaya belajarnya adalah visual. Di mana gaya belajar visual ini menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Artinya, bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Kemudian, jika jawaban mereka itu B, maka gaya belajarnya adalah auditori. Dan auditori ini gaya belajar dengan cara mendengar, yang memberikan penekanan pada segala jenis bunyi dan kata, baik diciptakan maupun yang diingat. Gaya belajar auditori adalah lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang ia dengarkan. Nah, jadi kalau dominan jawaban murid nanti B, berarti dia tipenya masuk ke auditori. Kemudian jika dia dominan menjawab C, maka dia tipenya adalah tipe kinestetik, yaitu belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal yang di sekitarnya. Ya, jadi di sini kita mengatakan anak kita kalau dia dominan menjawab pilihannya C, nanti berarti dia gaya belajarnya adalah kinestetik. Dari situlah saya menyusun RPP ini, ya, dengan memperhatikan gaya-gaya belajar dari anak-anak ini. Demikian presentasi saya. Semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.